Halo guys, hari ini saya akan ngebahas transfer Liverpool dan banyak yang bilang nih Arne Slot dan juga Virgil van Dijk bilang summer ini akan menjadi summer yang besar bagi Liverpool. Dan ketika kita sudah mendapatkan indikasi seperti itu, saya sih percaya aja Liverpool itu akan membuat gebrakan di summer window ini. Karena kalau dilihat dari personelnya Liverpool itu ada Richard Hughes dan Michael Edwards. Mereka berdua ini memiliki rekor bagus dalam perekrutan pemain. Karena sistemnya Liverpool itu memang menggunakan data dan angka secara intensif. Artinya mereka menggunakan data untuk menemukan pemain-pemain yang menjanjikan. Gak cuma pemain mahal tapi juga pemain murah. Itulah keahliannya Liverpool. Malah yang bisa dibilang adalah pemain yang lebih murah itu lebih sukses daripada yang lebih mahal di Liverpool. Case in point, yang murah-murah itu Salah, Mane, kalau nggak salah nggak sampai 40 juta, dan lihat, mereka sangat sukses. McAllister dan Gravenberch juga di bawah 40 juta, tapi sekarang menjadi pemain kelas dunia. Dan malah, pemain yang harganya mahal seperti Darwin Núñez malah ngeflop. Jadi ketika udah ada indikasi Liverpool itu akan serius di summer transfer window kali ini, saya sih percaya-percaya aja karena Liverpool itu udah memiliki sistem dan personelnya untuk bisa menemukan bakat-bakat yang diperlukan di squad Liverpool ini. Jadi kita mulai aja pembelian pertamanya Liverpool. Sekali lagi, mentoknya Liverpool itu harganya 40 jutaan. Dan Frimpong harganya cuma 35 juta euro aja. Sekali lagi, pemain yang murah itu bukan berarti murahan. Karena yang penting cocok di dalam squad dan bisa dibina oleh pelatih yang memang bisa coaching, pemain itu bisa jadi sukses. Jadi Frimpong ini, dia itu sudah pernah juarain Bundesliga bersama Bayer Leverkusen dan sangat sukses. Dan ini menjanjikan sekali buat Arne Slot karena Arne Slot itu bisa membina pemain. Apalagi Liverpool tuh buru-buru mencari penggantinya Trent Alexander-Arnold yang hengkang ke Real Madrid. Liverpool langsung mendapatkan Frimpong itu, ya Liverpool bisa tarik nafas lega dan bisa fokus ke posisi lain yang bisa diperkuat lagi. Jadi satu masalah udah selesai, mereka bisa fokus ke masalah lain. Itulah bagusnya kenapa Liverpool gercep dengan membeli Jeremy Frimpong. Frimpong sebetulnya ada banyak kritikan kan tentang Trent Alexander-Arnold. Kenapa dia itu bagus menyerang tapi nggak bisa ngedefend. Nah, itulah kritikan terbesarnya Liverpool. Nah, ketika bakal keluar, Liverpool dipertanyakan lagi nih, siapa yang bakal menggantikan Trent? Semoga bisa ngedefend. Tapi yang dibeli adalah Jeremy Frimpong. Jadi Frimpong ini dibilang back kanan pun juga enggak, karena dia itu nggak bakal ngedefend aja kerjaannya. Keahliannya dia itu adalah maju ke depan untuk memberikan overlap dan ngedrive ke kotak penalti. Jadi kenapa Liverpool membuang Trent Alexander-Arnold yang nggak bisa ngedefend dan menggantinya dengan pemain yang nggak bisa ngedefend lagi? Itu pertanyaan terbesar sih terhadap Frimpong ini. Itu aja. Tapi kalau memang dari menyerang, dia itu sama-sama menyerang dengan Trent Alexander-Arnold. Sama-sama menyerang bukan berarti gayanya sama loh. Trent itu, dia itu bisa menjadi playmaker dari deep position. Dari jauh dia itu bisa melesatkan umpan-umpan manis ke dalam kotak penalti. Makanya asisnya banyak sekali dari posisi-posisi sayap. Nah, kalau Frimpong, crossingnya nggak sebagus Trent Alexander-Arnold, tapi dia itu lebih mobile dan lebih bisa ngedribble. Dan ketika sudah mencapai byline atau mendekati kotak penalti, barulah crossingnya cukup akurat. Di sanalah Frimpong itu bisa menciptakan asis-asisnya. Teritori permainan itu berbeda antara Frimpong dan Trent lebih dalam, Frimpong lebih maju ke depan. Dan itu aja sih perbedaannya Frimpong sama Trent Alexander-Arnold. Dan selanjutnya yang diisukan, sekali lagi, mentoknya pemain Liverpool itu adalah 40 juta di posisi kiri. Kita tahu Robertson itu udah nggak muda lagi dan harus ada pemain baru yang menggantikannya. Favorit kandidatnya adalah Milos Kerkez. Milos Kerkez yang saya lihat dari Bournemouth itu dia sangat rajin maju dan mundur.
Dan dia juga memiliki stamina yang besar untuk memainkan dua peran ini. Dan gaya permainannya pun juga cocok ya sebagai pemain titisan Andy Robertson. Karena Robertson pun juga di masa primanya juga suka maju, mundur, sangat rajin. Nah, Kerkez itu dia pandai maju ke depan, memberikan support ke Luis Diaz atau Gakpo, tapi dia juga cukup disiplin untuk mengetahui tugasnya di belakang gitu. Jadi makanya itu dia bisa maju dan bisa mundur. Itulah tugasnya back kiri tradisional, harus bisa maju dan mundur. Banyak sekali sih pemain fullback ya yang suka maju tapi lupa mundur. Akibatnya ya kena counter attack. Contohnya adalah Tottenham Hotspur, Pedro Porro dan Udogie suka maju dan ya tim lawan langsung mengincar posisi sayapnya Spurs. Nah, tapi Kerkez dan Frimpong menurut saya nggak akan memberikan masalah besar bagi Liverpool karena kedua pemain ini cukup rajin dan terlebih lagi Kerkez daripada Frimpong disiplin untuk mundur. Kalau Frimpong nggak tahu nih apakah dia bisa disiplin juga maju dan mundur, karena Frimpong mungkin bisa kelihatan agak sedikit keasikan nyerang. Nah, jadi posisi kiri dan kanan ini memang posisi penting yang harus diisi oleh Liverpool nih, karena Robertson udah tua dan Trent bakal hengkang dan kelihatannya Liverpool serius. Frimpong udah dibeli dan Kerkez sudah dibilang banyak sumber udah kasih lampu hijau ke Liverpool. Jadi Liverpool dua posisi ini udah bisa dinyatakan 95% selesai. Nah, di posisi satu lagi nih yang saya ingin bicarakan, yaitu di posisi striker. Sebetulnya ada satu pemain yang bisa mengisi profil pemain yang diincar oleh Arne Slot. Arne Slot itu selalu mengincar striker yang versatile, yang bisa jadi center forward, tapi juga bisa jadi attacking midfielder alias nomor 10 ketika diperlukan. Ada satu pemain di Premier League yang bisa diincar oleh Liverpool, tapi malah diincar oleh klub lain, yaitu Matheus Cunha dari Wolverhampton Wanderers. Saya heran kenapa pemain sebagus Matheus Cunha, saya nggak mau mengejek-ngejek Manchester United, kenapa pemain ini malah pindah ke tim yang di peringkat relegasi seperti ini. Karena levelnya Cunha itu kalau diincar oleh Liverpool, Liverpool tuh mau-mau aja jadiin dia first choice loh, striker. Karena gaya permainan pun bisa mirip dengan Bobby Firmino. Nah, itulah kenapa saya heran ya. Karena kalau menurut saya Liverpool mengincar Cunha, ya kalau disuruh pilih Liverpool atau Man U dari kasta klub, ya pasti pilihnya Liverpool kan ya. Liverpool baru juara Premier League. Tapi mungkin saya nggak begitu mengenal Cunha. Siapa tahu dia itu memang memiliki klub idaman Manchester United, itu bisa saja. Tapi itu agak melenceng. Tapi yang saya ingin jelaskan itu adalah profil pemain yang mirip dengan Cunha, yaitu pemain versatile yang bisa jadi center forward dan juga bisa jadi attacking midfielder. Karena dengan adanya attacking midfielder, Mohamed Salah dan Gakpo bisa menjadi second striker sementara. Nah, ini membuat permainan Liverpool itu semakin fluid. Nah, butuh satu pemain striker seperti itu. Nah, siapa lagi nih yang bisa menjadi alternatif Cunha? Ada beberapa pemain nih. Salah satunya yang lumayan tinggi di daftarnya Liverpool belakangan ini adalah Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Pemain ini bisa jadi pemain penting buat Liverpool karena di RB Leipzig itu di musim terakhir itu mengalami kegoncangan. Mereka ganti pelatih dari Marco Rose dan juga posisinya Sesko juga beberapa kali digunakan di sayap, tapi Sesko masih bisa mencetak 20 gol. Jadi Sesko, walaupun klubnya itu lagi nggak perform, dia biasanya bisa menciptakan hasil. Nah, itulah pembuktian bahwa Sesko ini adalah pemain bagus. Kenapa Liverpool bisa mengincar Sesko? Cuma, kalau kita balik lagi ke profil pemain, Sesko ini bukan Matheus Cunha. Dia bisa bermain sebagai center forward dan bisa mendominasi dan menguasai area kotak penalti lebih baik daripada Cunha. Tapi dia nggak se-versatile Cunha dalam soal playmaking dan juga soal assist. Karena Cunha itu pemain yang sangat top dalam memainkan dua peran tersebut.
istilahnya false nine. Kalau Šeško itu memang goal getter murni. Nah, jadi kalau belinya Šeško, mungkin saya bilang ini agak sedikit melenceng dari prinsip Arne Slot. Dan kalau agak sedikit melenceng itu artinya ya kurang ideal lah. Karena ya kalau kita lagi ngomongin ideal dan harga itu nggak masalah, Liverpool itu disitunya bisa mengincar Isak. Tapi kelihatannya Newcastle bakal dapetin Champions League musim depan dan harganya 150 juta. Itu kelihatannya terlalu jauh di alam mimpi buat Liverpool. Dan juga kalau kita mencari alternatif selain Šeško, ada Gyökeres juga sama goal getter murni, nggak versatile kayak Cunha, tapi ya rekor golnya itu di Sporting Lisbon di Liga Portugal memang sangat mengesankan. Tapi ya sekali lagi, levelnya Liga Portugal dan juga Liga Primer itu cukup jauh, dan pastinya ada tanda tanya nih, apakah dia bisa ngeflop di Premier League, karena Darwin Núñez pun juga memiliki riwayat yang sama dari Liga Portugal ke Premier League langsung jadi pemain yang berubah total. Jadi sekian video hari ini yang dimana saya mengulas transfer window-nya Liverpool. Tapi apapun yang terjadi, menurut saya sih cukup percaya ya dengan pembelian-pembelian Liverpool. Saya kurang percaya dengan harga yang mahal karena sepanjang ini Darwin Núñez 75 juta gagal menghasilkan hasil. Tapi kalau Liverpool mencari mutiara-mutiara murah dan mereka bisa poles sendiri, itu saya percaya 100% dengan tim rekrutmennya Liverpool. Jadi sekian video hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau kalian enjoy, seperti biasa kalian bisa klik like dan subscribe ke channel ini.